Ketua kaum Habib Yaman Taufik Assegaf terang-terangan membanggakan kaum penjajah. Berkata, Indonesia tidak memiliki hutang selama dikuasai penjajah. Menafikan sejarah konferensi meja bundar, Indonesia dipaksa mewarisi hutang Belanda jika ingin menjadi negara merdeka. Krisis apa enggak krisis? Krisis apa enggak krisis sekarang? Jangan pura-pura ente, Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Hebat nggak? Sebelumnya juga dijajah nggak punya utang. Diteruskan sama Jepang nggak punya utang. Datang lagi Belanda, datang lagi Inggris nggak punya utang. Tapi sekarang kok banyak utang nggak ada penjajahnya? Kok banyak utang nggak ada penjajahnya? Krisis sama nggak krisis? Jangan bodoh ente kalau bilang nggak krisis. DNA antek penjajah nampaknya hingga sekarang masih begitu kental mengalir dalam tubuh kaum Baklawi Yaman. Darah yang mereka warisi dari para kakek moyang mereka yang dahulu menjadi antek-antek penjajah kafir Hindia Belanda. Bagaimana tidak, dedengkot golongan mereka, kepalanya kaum Habib di Indonesia, Baklawi Taufik Assegaf, secara terang-terangan menganggap kaum penjajah lebih hebat dari pemerintah Republik Indonesia, yang kata dia, Indonesia tidak pernah memiliki hutang ketika masih dikuasai oleh kaum penjajah. Tidak seperti sekarang, yang justru menanggung hutang yang sangat besar setelah merdeka. Pernyataan cucu antek penjajah ini jelas ngawur luar biasa. Bisa berakibat sangat fatal terhadap otak kaum Sukibin yang sudah goblok, bisa-bisa akan semakin menjadi-jadi kegoblokannya. Karena sifat utama dari kaum Sukibin adalah langsung percaya terhadap apapun yang disampaikan oleh sang tuan majikan mereka, karena menganggap sang tuan majikannya adalah keturunan baginda Rasulullah. Dijajah 350 tahun oleh Belanda, Indonesia tidak memiliki hutang, tapi justru setelah merdeka dan dipimpin orang asli Nusantara, Indonesia memiliki hutang yang membuat rakyat menderita. Ini adalah bentuk kengawuran yang sudah masuk dalam kategori penyesatan sejarah. Sebab faktanya, ketika Indonesia berada di bawah pemerintahan kolonial penjajah kafir Hindia Belanda, tuan majikan Baklawi itu juga memiliki hutang atas nama pemerintah yang sangat besar, yang mana persoalan hutang tersebut tidak otomatis selesai begitu saja ketika bangsa Indonesia memperoleh kedaulatan dan mengambil alih pemerintahan. Melalui proses konferensi meja bundar tahun 1949, Indonesia menghadapi persoalan besar mengenai hutang pemerintahan di era kolonial. Dan pada bagian sejarah inilah, kaum Sukibin harus membuka mata serta hati mereka selebar-lebarnya agar tidak percaya begitu saja terhadap bualan anak cucu antek-antek Belanda yang tidak tahu terima kasih, tidak diusir dari bumi Indonesia bersama para tuan majikannya pada tahun 1945. Bualan cucu antek Belanda Taufik Assegaf jelas sebuah kebohongan besar, sebab kondisi keuangan pemerintah Belanda tidaklah semanis bacotannya. Penjajah kafir Hindia Belanda tidak meninggalkan Indonesia dalam keadaan tanpa beban finansial. Dalam proses penyerahan kedaulatan, terdapat perdebatan sengit mengenai hutang besar pemerintah Hindia Belanda, yang hasil finalnya Indonesia dipaksa mewarisi hutang pemerintah kolonial dengan jumlah yang sungguh fantastis jika bangsa Indonesia merdeka dan jika tidak ingin diganggu lagi oleh pasukan Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda, sang tuan majikan Mufti Batavia, Baklawi Usman bin Yahya. Jadi di tahun 1949, delegasi kita di konferensi meja bundar yang dipimpin oleh Bung Hatta, Belanda akhirnya mau mengakui kedaulatan Indonesia, tapi kita harus mau mengakui utang. Jangan pura-pura ente, Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Hebat nggak? Diteruskan sama Jepang nggak punya utang. Datang lagi Belanda, datang lagi Inggris nggak punya utang. Tapi sekarang kok banyak utang nggak ada penjajahnya? Ya, Belanda itu memaksa kita untuk mengakui hutang Hindia Belanda, jadi hutang Indonesia untuk hal-hal yang sebenarnya mereka ambil dari bumi kita. Yang mereka bangun, rel kereta, jalan, pabrik, perkebunan dan segala macam, dan kita harus bayar besarnya 4,3 miliar gulden. Awalnya lebih nyolot lagi, mereka minta 6 miliar gulden,
Karena ongkos untuk berperang tahun 1945 sampai tahun 1949, agresi militer Belanda 2 kali di Indonesia itu ada ongkosnya kan, ongkos peluru. Untuk menembak rakyat kita disuruh ganti juga kita. Bahkan biaya perang pemerintah kafir Hindia Belanda pada saat konferensi meja bundar, bisa-bisanya Tuan Majikan Baklawi itu ingin membebankannya kepada pemerintah Republik Indonesia. Yang untung saja, pada masa tersebut dunia internasional tidak tinggal diam karena yang diperangi Belanda adalah bangsa Indonesia, namun justru bangsa yang diperangi itulah yang diminta oleh Belanda untuk mengganti biaya perang mereka, sehingga jumlah-jumlah utang yang diwariskan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada Indonesia tidak sebesar tuntutan mereka sebelumnya. Maka, ketika di masa sekarang ada orang yang bernarasi menjelek-jelekan pemerintah Republik Indonesia dengan membanding-bandingkan dengan pemerintahan di era kolonial penjajah kafir Hindia Belanda, yang mana orang tersebut para kakek moyangnya adalah antek-antek penjajah, maka entah apa tujuan mereka melakukan itu semua. Ya, mungkin ucapan kepala kaum Baklawi itu adalah bentuk kritik kepada pemerintah. Mempertanyakan hutang negara juga bukan hal yang terlarang bagi rakyat, tetapi membandingkannya dengan era pemerintahan di era kolonial adalah sesuatu yang menyakitkan bagi bangsa Indonesia, seolah dia ingin membangun romantisme tentang betapa indahnya kondisi Indonesia ketika dikuasai oleh kaum penjajah. Narasi yang dibangun oleh Taufik Assegaf semacam ini justru akan membuka kembali luka lama yang lebih sensitif. Pada masa pemerintahan penjajah kafir Hindia Belanda, memang golongan mereka, kaum Baklawi Yaman, termasuk golongan yang bisa hidup makmur di bumi Nusantara. Oleh Belanda, golongan mereka dikategorikan sebagai warga kelas 2 bersama-sama dengan orang Cina, sementara kaum pribumi dikategorikan sebagai warga kelas bawah, dikategorikan sebagai anjing-anjing yang hina. Karena kita pernah dijajah, pernah mengalami pemerintahan penjajah yang imperialis dan rasialis, rakyat kita, pribumi kita pernah dianggap lebih rendah dari anjing. Bangsa Indonesia dikategorikan sebagai warga kelas bawah, sementara kaum Baklawi Yaman dikategorikan warga kelas 2 di bawah bangsa Eropa. Namun mirisnya, kasta buatan kolonial penjajah itu masih tetap dipertahankan oleh kaum Baklawi hingga zaman sekarang. Dan sialnya, kaum Sukibin yang bodoh-bodoh itu juga mengikuti ajaran biadab mereka, yakni menempatkan kaum Baklawi sebagai golongan manusia dengan kasta paling tinggi di atas dunia, dan menempatkan dirinya sendiri sebagai golongan manusia dengan kasta yang paling hina, rela menjadi keset bagi para tuan majikannya. Ucapan dedengkot kaum Baklawi, Taufik Assegaf, yang memuja pemerintahan penjajah kafir Hindia Belanda dan menjelek-jelekan pemerintah Republik Indonesia seharusnya membuka mata dan hati kaum Sukibin bahwa sampai kapanpun juga darah antek penjajah akan tetap mengalir dalam tubuh kaum Baklawi selama-lamanya, sehingga mereka akan tetap merasa sebagai warga yang kastanya ada di atas kaum pribumi Nusantara.